Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Dharma, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, S1 semester 3. Saya akan memenuhi tugas UTS Fikih Munakahat dosen pengampu Bapak Ahmad Sofyan. Jadi yang saya presentasikan adalah kesetaraan atau kafa'ah dalam pernikahan. Masuki pembahasan yang ketiga ialah orang yang mempunyai hak dalam kesetaraan atau kafa'ah. Para fuqaha sepakat bahwa kafa'ah merupakan hak perempuan dan para walinya. Jika seorang perempuan kawin dengan orang yang tidak setara, maka para walinya memiliki hak untuk menuntut pembatalan jika walinya mengawinkan dengan orang yang tidak setara. Maka dia juga memiliki hak untuk membatalkan karena ini adalah suatu pilihan akibat kekurangan yang dimiliki orang yang dilakukan akad kepadanya. Pilihan ini menyerupai pilihan dalam jual beli berdasarkan apa yang diriwayatkan bahwa ada seorang anak perempuan yang datang menghadap Rasulullah SAW dan dia berkata, "Sungguhnya bapakku mengawinkan aku dengan keponakannya untuk mengangkat derajatnya dengan mengawinkannya denganku." Dia berkata, maka Rasulullah SAW menyerahkan perkara ini kepada perempuan tersebut. Lalu perempuan tersebut berkata, "Aku telah menerima apa yang telah dilakukan oleh bapakku kepadaku. Akan tetapi aku ingin agar para perempuan mengerti bahwa bapak tidak memiliki hak sedikit pun dalam perkara ini." Bagaimanapun hasilnya, sesungguhnya perempuan jika meninggalkan kafa'ah, maka hak wali tetap ada dalam kafa'ah. Begitu juga sebaliknya, urutan hak para wali dan waktu jatuhnya hak untuk menolak. Menurut mazhab Hanafi, hak ini dimiliki oleh wali asobah yang paling dekat dan paling dekat jika mereka tidak merasa ridho. Mereka berhak untuk memisahkan seorang perempuan dengan suaminya selama perempuan tersebut belum melahirkan anak atau hamil dengan kehamilan yang nampak kelihatan dalam zahir riwayat. Jika walinya mengawinkannya dengan orang yang tidak setara dengannya dengan keriduannya, maka pernikahan tersebut menjadi lazim. Jika para wali merasa ridho, mereka telah menjatuhkan hak diri mereka dengan penolakan dan pembatalan. Adapun mazhab Maliki berpendapat para wali memiliki hak untuk membatalkan selama si suami belum menggauli istrinya. Jika dia telah mempergauli istrinya, maka dia tidak ada pembatalan. Penolakan adalah hak yang dimiliki oleh semua wali jika seorang wali mengawinkannya dengan orang yang tidak setara dengannya dengan keridhaan si perempuan tanpa keridhaan wali yang lain, maka pernikahan ini tidak menjadi lazim, dan pendapat ini bertentangan dengan pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i. Adapun mazhab Syafi'i berpendapat jika wali yang paling dekat mengawinkannya dengan keridhaannya, maka bagi wali yang lebih jauh tidak memiliki hak untuk menolak karena tidak ada hak baginya sekarang untuk mengawinkannya. Sedangkan jika para wali memiliki derajat yang sama, salah seorang dari mereka mengawinkannya dengan keridhaan si perempuan tanpa keridhaan mereka, maka perkawinan ini tidak menjadi sah karena mereka memiliki hak dalam kafa'ah. Maka keridhaan mereka seperti keridhaan si perempuan jika seorang wali mengawinkannya dengan orang yang tidak setara dengan keridhaannya, atau sebagian wali yang memiliki derajat yang lebih rendah mengawinkannya dengan keridhaannya dan keridhaan wali yang lain, maka sah perkawinan ini. Adapun mazhab Hambali berpendapat wali yang lebih jauh memiliki hak untuk menolak dengan keridhaan wali yang lebih dekat juga dengan keridhaan sang istri. Untuk menolak rasa malu yang disebabkan oleh perkawinan ini karena kafa'ah dalam pandangan mereka sebagai yang disebutkan dalam kitab Kashful Qina adalah hak si perempuan dan semua wali. Jika seorang bapak mengawinkan anak perempuannya dengan orang yang tidak setara,
dengan keridhaan si perempuan, maka para saudara-saudaranya memiliki hak untuk membatalkan pernikahan ini karena rasa malu akibat perkawinan dengan orang yang tidak setara ini dirasakan oleh mereka semua. Jika kafa'ah hilang setelah terjadinya akad, maka menurut mereka hanya istri saja yang berhak untuk membatalkan perkawinan, bukannya walinya, karena hak wali dalam memulai akad bukan dalam kelangsungannya. Hal ini bertentangan dengan pendapat mazhab yang lain. Sesungguhnya kafa'ah menurut jumhur dianggap pada masa dimulainya akad, sedangkan hilangnya kafa'ah setelah akad tidak memberikan pengaruh apa-apa. Jika pada waktu akad dia setara kemudian menjadi tidak setara, maka akad tidak dapat dibatalkan. Keridhaan sebagian wali memiliki derajat yang lebih rendah tanpa sebagian wali yang lain. Sesungguhnya berbilangnya wali yang dekat seperti saudara laki-laki sekandung dan rasa ridho sebagian mereka terhadap perkawinan dan tanpa keridhaan yang lain. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad, keridhaan sebagian mereka merupakan penjatuhan bagi hak wali yang lain, karena ini ada hak satu yang tidak bisa dibagi-bagi, sebabnya hubungan kekerabatan tidak bisa dibagi. Kaidah yang diakui adalah penjatuhan sebagian sesuatu yang tidak bisa dibagi-bagi adalah penjatuhan keseluruhan. Jika salah seorang wali menjatuhkan haknya, maka jatuh hak yang lain. Dikiaskan kepada hak qisas yang diterapkan bagi sekelompok orang, sesungguhnya ini adalah hak yang tidak bisa dibagi-bagi. Jika sebagian mereka memaafkan, maka jatuh hak yang lain. Pendapat ini dijawab, qisas tidak dimiliki oleh setiap satu orang secara sempurna. Jika jatuh sebagian mereka, berarti tidak dapat dipenuhi qisas tersebut. Jumhur fuqaha yang terdiri dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Abu Yusuf dan Jufar berpendapat sesungguhnya rasa ridho sebagian wali memiliki derajat yang sama tidak membuat hilang hak yang lain untuk menolak bersama yang dimiliki oleh semua orang. Jika salah satu dari dua orang yang bersekutu menjatuhkan hak dirinya, hal ini tidak membuat hilang hak orang lain, sebagaimana halnya hutang milik bersama. Memasuki pembahasan yang keempat, orang yang diminta memenuhi kesetaraan. Menurut fuqaha menilai bahwa kafa'ah dituntut oleh perempuan, bukannya laki-laki, dengan arti sesungguhnya kafa'ah dianggap di pihak laki-laki bukannya di pihak perempuan. Ini adalah hak untuk kepentingan perempuan, bukan kepentingan laki-laki. Disyaratkan laki-laki harus sebanding dengan perempuan atau mendekati tingkatnya. Sedangkan perempuan tidak disyaratkan sebanding dengan laki-laki atau mendekati tingkatnya. Bahkan sah jika perempuan lebih rendah darinya dalam berbagai perkara. Dalam berbagai perkara kafa'ah, karena seorang laki tidak memandang rendah seorang istri yang tingkatannya lebih rendah darinya, sedangkan perempuan dan para sanak kerabatnya memandang rendah suami yang tingkatannya lebih rendah darinya. Akan tetapi dari asal ini dikecualikan dua masalah yang disyaratkan kafa'ah di dalamnya. Dari pihak perempuan tadi telah disebutkan, yaitu pertama, orang yang selain bapak atau kakek, melainkan orang perempuan yang tidak memiliki kemampuan atau kurang kemampuannya. Pembahasan yang kelima ialah sifat-sifat kesetaraan kafa'ah. Para fuqaha berselisih pendapat mengenai sifat-sifat kafa'ah. Menurut mazhab Maliki, sifat kafa'ah ada dua, yaitu agama dan kondisi. Maksudnya selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab. Menurut mazhab Hanafi ada 6 sifat kafa'ah, yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi. Menurut mereka kafa'ah tidak terletak pada keselamatan dari aib yang dapat membatalkan jual beli, seperti gila, kusta, dan mulut yang berbau. Menurut Muhammad
hanya pada 3 aib. Yang pertama, menurut mazhab Syafi'i ada 6 sifat kafaah, yaitu agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan, dan profesi. Menurut mazhab Hambali, sifat kafaah juga ada 5, yaitu agama, profesi, nasab, kemakmuran, harta, profesi. Mereka sepakat atas kafaah dalam agama, dan mazhab yang selain Maliki sepakat atas kafaah dalam kemerdekaan, nasab, dan profesi. Mazhab Maliki dan Syafi'i sepakat mengenai sifat bebas dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya hak untuk memilih. Mazhab Hanafi dalam zahir riwayat sepakat dengan mazhab Hambali mengenai sifat mengenai sifat Islam secara keturunan. Yang pertama ialah agama, kesucian atau ketakwaan. Yang dimaksud adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan yang suci atau perempuan yang solehah yang merupakan anak orang soleh, atau perempuan yang lurus yang dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan akhlak yang terpuji. Kefasikan orang tersebut ditunjukkan secara terang-terangan atau tidak secara terang-terangan, maksudnya tidak dia tampakkan kefasikannya, akan tetapi ada yang bersaksi bahwa dia melakukan perbuatan kefasikan seperti ini, karena kesaksian dan periwayatan orang yang fasik ditolak. Yang kedua ialah Islam. Islam ini adalah isyarat yang diajukan hanya oleh mazhab Hanafi bagi orang yang selain Arab. Bertentangan dengan jumhur fuqaha, yang dia maksudkan adalah Islam asal-usulnya yaitu nenek moyangnya. Barang siapa yang memiliki dua nenek moyang muslim sebanding dengan orang yang memiliki beberapa nenek moyang Islam, dan orang yang memiliki satu nenek moyang Islam tidak sebanding dengan orang yang memiliki dua orang nenek moyang Islam, karena kesempurnaan nasab terdiri dari bapak dan nenek kakek. Abu Yusuf memasukkan satu orang kepada dua orang. Barang siapa yang masuk Islam sendiri, dia sebanding dengan orang yang memiliki satu orang kakek moyang Islam, karena kebanggaan di antara orang selain Arab adalah dengan Islam. Yang ketiga adalah kemerdekaan. Kemerdekaan ini adalah syarat dalam kafaah menurut jumhur yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Seorang budak walaupun hanya setengah, dia tidak sebanding dengan perempuan merdeka, meskipun dia adalah bekas budak yang telah dimerdekakan, karena dia memiliki kekurangan akibat perbudakan yang membuat dia terlarang untuk bertindak mencari bekerja untuk orang yang selain pemiliknya. Juga karena orang yang merdeka merasa malu berbesanan dengan budak-budak, sebagaimana mereka merasa malu berbesanan dengan tidak sederajat dengan mereka dalam nasab dan kehormatan. Yang keempat ialah nasab, dan mazhab Hambali menamakannya sebagai kedudukan. Yang dimaksud dengan nasab adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek, sedangkan hasab adalah sifat yang terpuji yang menjadi ciri asal usul atau menjadi kebanggaan kakek moyangnya, seperti ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan, dan ketakwaan. Keberadaan nasab tidak mesti diiringi dengan hasab, tetapi keberadaan hasab mesti diiringi dengan nasab. Yang dimaksud dengan nasab adalah seorang yang diketahui siapa bapaknya, bukannya anak pungut atau maula yang tidak memiliki nasab yang ketahuan. Adapun yang kelima, harta dan kemakmuran. Yang dimaksud adalah kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah untuk istri, bukan kaya dan kekayaan. Oleh sebab itu, orang yang miskin tidak sebanding dengan perempuan yang kaya. Sebagian ulama mazhab Hanafi menetapkan kemampuan untuk memberikan nafkah selama 1 bulan. Sebagian ulama yang lain berpendapat cukup sekadar kemampuan untuk mencari rezeki untuknya. Mazhab Hanafi dan
Hambali mensyaratkan kemampuan sebagai unsur kafaah karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Fatimah binti Qais yang tadi telah disebutkan, amma Muawiyatu wasa luka la lalahu. Sedangkan Muawiyah adalah seorang gelandangan yang tidak memiliki harta. Juga karena manusia lebih merasa bangga dengan harta daripada kebanggaan terhadap nasab, dan karena perempuan yang kaya dirugikan dengan kemiskinan suaminya akibat ketidakmampuannya untuk menafkahinya dan menyediakan makan untuk anak-anaknya. Oleh karena itu, istri punya hak untuk membatalkan perkawinan akibat kesulitannya untuk memberikan nafkah karena ketidakmamuran merupakan sesuatu kekurangan dalam tradisi manusia sebagaimana halnya nasab. Yang keenam ialah pekerjaan, profesi atau produksi. Yang dimaksudkan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan rezekinya dan menghidupi penghidupannya, termasuk diantaranya adalah pekerjaan di pemerintah. Jumhur fuqaha selain mazhab Maliki memasukkan profesi ke dalam unsur kafaah, yaitu dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setara dengan profesi istri dan keluarganya. Oleh sebab itu, orang yang pekerjaannya rendah seperti tukang bekam, tukang tiup api, tukang sapu, tukang sampah, penjaga dan pengembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang yang elit ataupun yang tinggi seperti pedagang dan tukang pakaian. Anak perempuan pedagang dan tukang pakaian tidak sebanding dengan anak perempuan ilmuwan dan kodi berandaskan tradisi yang ada, sedangkan orang yang senantiasa melakukan kejelekan lebih rendah dari itu semua. Orang kafir sebagian mereka setara dengan sebagian orang yang lain karena kafah dijadikan kategori untuk mencegah kekurangan dan tidak ada kekurangan yang lebih besar daripada kekafiran. Yang dijadikan landasan untuk klasifikasikan pekerjaan adalah tradisi. Hal ini berbeda dengan berbedanya zaman dan tempat. Bisa jadi suatu profesi dianggap rendah di suatu zaman, kemudian menjadi sesuatu yang mulia di masa yang lain. Demikian juga bisa jadi sebuah profesi dipandang hina di sebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain. Sedangkan mazhab Maliki tidak menjadikan profesi sebagai salah satu unsur kafaah karena profesi bukan sesuatu yang kurang seperti utang, juga bukan sesuatu yang lazim seperti harta. Dengan demikian masing-masing keduanya bagaikan kelemahan, sakit, selamat, dan sehat. Menurut penulis ini adalah pendapat yang rajih. Yang ketujuh, terbebas dari cacat yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan dalam pernikahan seperti gila dan lepra. Mazhab Maliki dan Syafi'i menganggapnya sebagai salah satu unsur kafaah. Oleh karena itu, orang laki-laki dan perempuan memiliki cacat tidak sebanding dengan orang yang terbebas dari cacat karena jiwa merasa enggan untuk menemani orang yang memiliki sebagian aib ini, sehingga dikhawatirkan di pernikahan akan terganggu. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak menganggap tidak adanya cacat sebagai salah syarat kafaah, tetapi hal ini memberikan hak untuk memilih untuk si perempuan, bukan kepada para walinya, karena kerugian hanya terbatas untuknya. Walinya berhak mencegahnya untuk menikahi orang yang terkena penyakit lepra, kusta, dan gila. Pendapat ini paling utama karena sifat kafaah merupakan hak bagi setiap perempuan dan wali. Kafaah dalam undang-undang, sesungguhnya sifat kafaah yang diinginkan menurut para fuqaha diperhatikan oleh tradisi masyarakat dulu. Jadi setiap perkara yang dapat merusak nama baik seorang perempuan atau para walinya, maka kafaah dalam hal itu menjadi syarat bagi kelaziman sebuah akad perkawinan. Sekarang ini kita harus anggap tradisi yang sekarang ini juga anggapan kafaah dari segi nasab, harta, dan yang semacam keduanya telah hilang sekarang ini. Oleh karena itu, undang syariah menguraikan sebagaimana berikut.
yaitu ketika hendak dilaksanakan akad bukannya setelahnya. Penipuan dengan kafaah manakala disyaratkan atau diberitahukan mengenainya. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.